Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya adik-adik menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira terbuat dari apakah benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut terbuat dari plastik. Di rumah kalian tentu ada banyak benda. Ada benda-benda yang terbuat dari plastik. Banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Coba kalian pergi ke dapur ibu kalian. Ada ember, gayung, sendok, piring, dan sendok sayur yang terbuat dari plastik. Sangat banyak benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Adik-adik yang solih dan solihah, sekarang kita akan membaca bacaan yang berkenaan dengan plastik. Kak Dian akan membacakan, adik-adik menyimak bacaan tersebut. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, coba adik-adik perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas membutuhkan waktu 2-5 bulan untuk bisa terurai. Kardus membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 5 bulan. Kulit jeruk membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa terurai. Puntung rokok ternyata membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa terurai. Kulit sepatu membutuhkan waktu yang lebih lama, 25-40 tahun. Nah, plastik anak-anak membutuhkan waktu 50-80 tahun. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. Masya Allah, ternyata plastik ini membutuhkan bertahun-tahun ya, bahkan sampai 100 tahun untuk bisa terurai. Ya, kemudian diikuti oleh benda-benda yang lain. Ada kantong plastik, styrofoam, baterai ya. Itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Bahkan styrofoam ini tidak dapat diuraikan. Nah, adik-adik, jadi kamu bisa membayangkan apabila kita membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi,
reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Nah, sekarang apa itu reduce, reuse, dan recycle? Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, sekarang adik-adik coba kalian diskusikan dengan anggota keluargamu. Apa yang dapat kalian lakukan untuk reduce atau mengurangi penggunaan plastik? Reuse atau memanfaatkan kembali plastik yang sudah ada, dan recycle, mendaur ulang benda-benda yang terbuat dari plastik. Tulis hasilnya pada tabel berikut ini. Adik-adik yang soli dan solihah, sekarang amatilah lingkungan di sekitarmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Tulis di mana lokasi kamu menemukannya, kemudian berilah tanda centang. Apakah itu termasuk sampah plastik kemasan makanan atau sampah plastik kemasan minuman? Adik-adik, kalian telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekitar. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Adik-adik yang soli dan solihah, pada video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang musyawarah. Dan salah satu tujuan musyawarah adalah untuk menemukan pemecahan suatu permasalahan. Nah, adik-adik, sekarang cobalah kamu bermusyawarah bersama keluargamu. Bermusyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di rumah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom berikut ini. Adik-adik, kita sudah belajar benda yang terbuat dari kertas, benda yang terbuat dari kayu, dan benda yang terbuat dari plastik. Namun, ada juga benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, mari kita bahas satu persatu. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air.
Sekarang kita akan bahas benda dari logam. Coba adik-adik amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Berikutnya benda dari karet. Adik-adik, perhatikan penghapus pensil kalian. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Coba diskusikan bersama temanmu atau anggota keluargamu. Jika sudah, sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Kak Dian kasih contoh ya. Gelas. Gelas bahan pembentuknya adalah kaca. Nah, sekarang adik-adik cari benda-benda yang lain yang ada di rumahmu, kemudian tuliskan bahan pembentuknya. Adik-adik, kita telah belajar bahan-bahan pembentuk benda. Silakan adik-adik lengkapi bahan-bahan pembentuk benda yang masih kosong. Kemudian tulislah pula sifat bahannya dan contoh bendanya pada bagan berikut ini. Adik-adik, kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Coba adik-adik perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang, perhatikan tempat sampah di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anggota keluargamu sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, sekarang musyawarahkan dengan anggota keluargamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumah. Kemudian, tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut ini. Nah, adik-adik, ingatlah kembali saat kalian melakukan musyawarah bersama keluarga. Kemudian, coba adik-adik jawab pertanyaan berikut ini. Apakah setiap anggota keluarga boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Kemudian, mengapa kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Yang kelima, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar?
Adik-adik perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kalian akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Coba, adakah di antara adik-adik yang tahu 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter ya? Yuk, silakan coba bantu Siti menghitungnya. Adik-adik, satuan panjang ada bermacam-macam. Ada kilometer atau biasa disingkat km, hektometer, biasa disingkat hm, dekameter, biasa disingkat dam, meter, biasa disingkat m, desimeter, biasa disingkat dm, sentimeter, biasa disingkat cm, dan milimeter, biasa disingkat mm. Untuk memudahkan dalam menghafal, kita gunakan kata-kata berikut ini. Kata-kata berikut ini untuk mewakili satuan panjang dengan huruf depan yang sama. Kucing untuk mewakili kilometer, sebab huruf depannya K. Hitam untuk mewakili hektometer yang sama-sama menggunakan huruf depan H. Dalam untuk mewakili dekameter menggunakan huruf depan D. Mobil mewakili meter sebab menggunakan huruf depan M. Desi untuk mewakili desimeter yang sama-sama huruf depannya D atau kata depannya desi. Centil untuk mewakili sentimeter yang sama-sama huruf depannya C. Mondar-mandir untuk mewakili milimeter yang mempunyai huruf depan yang sama. Jadi kita bisa menggunakan kalimat kucing hitam dalam mobil desi centil mondar-mandir. Nah, kalau kalian sudah hafal kalimat tersebut, tinggal mengingat huruf depannya saja. Kucing, huruf depannya K, berarti untuk kilometer. Hitam, huruf depannya H, berarti untuk hektometer. Dalam, huruf depannya D, belakangnya M, maka digunakan untuk dekameter. Mobil, huruf depannya M, untuk mewakili meter. Desi, huruf depannya D atau kata depannya desi, untuk mewakili desimeter. Centil, huruf depannya C, untuk mewakili sentimeter. Mondar-mandir, huruf depannya M dan M, untuk mewakili milimeter. Nah, adik-adik, dalam mengubah satuan, jika satuan tersebut turun tangga, maka kita kalikan 10. Namun jika satuan tersebut naik tangga, maka kita bagi 10. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Di sini kita diminta mengubah 2 meter ke dalam sentimeter. Perhatikan tangga satuan panjang. Meter berada di atas sentimeter. Untuk mengubah dari meter
ke sentimeter, maka kita harus turun tangga. Berapa langkah turun tangganya? 2 kali. Nah, karena turun tangga 2 kali, maka harus kita kalikan 100. Sebab setiap 1 kali turun tangga dikalikan 10. Jika 2 kali turun tangga, maka dikalikan 100. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Mudah bukan? Sekarang kita coba lagi. 3 mm jika kita ubah menjadi meter, maka kita harus naik tangga. Dari milimeter menuju meter, kita harus naik tangga 3 langkah. Padahal setiap langkah kita harus membaginya 10. Jika kita harus naik 3 langkah, maka kita harus membagi 1000. 3 dibagi 1000 sama dengan 0,003 meter. Mudah bukan? Adik-adik, sekarang kita akan belajar mengubah satuan panjang. Perhatikan contoh berikut ini dengan seksama. Benny mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Berapakah panjang pita dalam satuan sentimeter? Maka kita harus mengubah satuan panjang pita menjadi sentimeter semuanya. 5 meter ditambah 30 cm. Kita ubah satuan 5 meter menjadi sentimeter. 5 meter menjadi sentimeter harus dikalikan 100. Sehingga 5 meter sama dengan 500 cm. Maka 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Sekarang perhatikan kembali contoh yang kedua. Ayah mengukur panjang mobil. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Nah, apabila panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter, maka bisa kita ubah menjadi 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm itu sama dengan 4 meter. Maka 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter lebih 10 cm. Adik-adik, sekarang coba kita berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Silakan dikerjakan. Adik-adik bisa menggunakan bantuan tangga satuan panjang. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita akan berlatih. Lakukan aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang pertama, tuliskan dahulu perkiraanmu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Kemudian, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Jika sudah, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu.
Anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Untuk yang nomor 1, silakan kalian bantu Siti mengubah satuan panjang yang diminta. Ubahlah semua satuan panjang sentimeter tersebut ke dalam bentuk meter dan sentimeter. Kemudian yang nomor 2 dan 3, pilihlah satuan panjang yang sesuai dengan bahan yang diperlukan. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.